Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Mas bro, suaranya masih serak-serak basah. Mudah-mudahan yang minta komen ini untuk membahas indikator mudah-mudahan masih bisa mengetahui maksud suara saya ya, yang sember seperti ini, yang namanya minta dibahas ya. Sedikit saya bahas tapi nggak begitu banyak, nggak begitu mendetil ya. Yang namanya pembahasan MA ini, kalau indikator maksudnya kan macam-macam banget. Kalau dibahas satu indikator aja sebetulnya memerlukan waktu yang panjang secara mendetil ya. Sebab ini saya garis bawahi, setiap indikator ataupun analisa ya, itu setiap individu itu berbeda-beda. Dalam arti kepercayaan settingannya itu berbeda-beda, nggak sama ya. Jadi Anda harus memahami itu ya. Ini bukan membahas kripto ya, ini membahas indikator ya, menyangkut kripto ya. Jadi kalau Anda ingin yang lebih mendetil, itu kan ada tutorial khusus yang membahas indikator, itu bisa mempelajari di situ ya. Tapi sedikit saya akan kasih pengertian ya, sesuai dengan gaya bahasa Mas Bro. Soalnya sebetulnya kalau Mas Bro kan suka canda, suka acak kadut nggak karuan. Kalau membahas-bahas yang indikator seperti ini tuh yang orangnya itu serius, orangnya serius, yang nggak bisa bercanda ya, ibaratnya nggak sambil napas dia ngomongnya ya. Kalau Mas Bro kan banyak cengengesan, jadi bertolak belakang nih, maaf ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengetahui yang apa saya ceritakan di sini ya, walaupun kuprat kaplit kayak apa ya. Jadi indikator ini yang namanya EMA ya, EMA sendiri pun ya mempunyai analisa. Setiap orang itu berbeda-beda dan mempunyai ya keyakinan yang berbeda-beda pula ya. Sama juga kita memilih suatu kecocokan olahraga ataupun kesenangan hobi kan berbeda-beda, itu kan larinya canda lagi. Kalau ini harusnya yang membahas ini tuh yang orang-orang yang yang feminim, orang-orang yang serius. Kalau Mas Bro kan nanti larinya kemana-mana ya. Ini membahas indikator ya, berbeda-beda, nanti larinya janda berbeda-beda. Nanti gimana? Anda kan jadi puyeng ya. Kacau ya. Ini saya coba serius ya. Ya gini ya. Jadi dalam arti berbeda-beda ini, kalau Mas Bro menggunakan ya, warna pun bisa berbeda ya. Ini MA itu saya memakai 4 biar Anda mudah ya. Ada juga MA ini ya, ada yang memakai 5 ya, biar puas 5 Mas Bro. Untuk pemula ya, ini saya kasih 4 aja, 4 ya. Jadi yang pertama itu pakai MA ya, yang stylenya pakai hijau biru ya. Biru ini bukan hijau buta warna aja ya kan, canda lagi. Inputnya ya pakai MA 9, paham ya? Oke, ini yang MA yang pertama ya. MA yang kedua Mas Bro pakai ya input 13 ya, stylenya pakai kuning, bukan kuning yang di WC itu kan, larinya ke situ lagi. Ini harusnya orang-orang yang serius ya. Kuning ya, sponsnya kuning ya, itu oke. Terus ya MA yang ketiga ya, saya kasih warna ungu ya, stylenya ungu. Inputnya Mas Bro percaya dan punya keyakinan yang 21 ya. Jadi berbeda-beda ya. Kita oke lagi. Sekarang yang keempat ya, Mas Bro dengan stylenya yang keempat Mas Bro pakai 60 ya. Ada juga yang keempat pakai 35, ada juga pakai yang 40. Coba kan beda-beda kan. Ada juga yang pakai 100, 200 gitu loh ya.
Mas Bro pakai yang 60 ya, kita oke. Ya, bagaimana cara kerjanya? Ini semua analisa ini setiap orang berbeda-beda ya. Dan setiap setil maupun input itu pun akan menghasilkan ya MA yang berbeda-beda pula ya. Kalau yang Mas Bro pakai ini MA 9 pertama, kedua MA 13, yang ketiga MA 21 ya, yang keempat MA 60 ya, paham ya. Jadi ketika cara kerja MA ini ya, ini analisa belum tentu benar ya. Ketika sudah ngumpul, ini berkumpul, kalau keluarga kan berkumpul, larinya keluarga lagi. Ini kalau keluarga ini sudah berkumpul seperti ini, waktunya kita buy, ngumpul jadi satu ya, waktunya kita buy. Jualnya di mana? Jualnya itu ketika birunya sudah di atas sendiri, kuningnya di bawahnya ya, yang di tengah ungu, yang di bawah merah ya, artinya itu waktunya kita TP ya. Ini kan merah yang di bawah, atasnya ungu ya, atasnya lagi kuning, atasnya lagi biru, maka waktunya buy. Buy-nya itu bisa ditentukan, Anda sendiri yang menentukan ya, karena perjalanan harga di pucuk itu siapapun technical analysis itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang jago bisa memprediksi market. Cuma kalau MA sudah nyebar seperti ini, nyebar ya, yang biru di atas, kuning di bawahnya, ungu di bawahnya, merah di bawahnya, artinya sudah menyebar. Waktunya kita TP. TP itu bisa masih di bawah ini juga sudah nyebar, kurang puas bisa TP di bawah lagi, di atas lagi, maksudnya kok pingin lagi kurang puas cuannya, bisa di atas lagi ya. Kalau sudah di atas seperti ini Anda belum TP, Anda hati-hati. Kalau ketika sudah yang warna biru gunting kuning, ini biru paling atas, bawahnya kan kuning, gunting kuning, biru gunting kuning, itu Anda harus TP. Walaupun nggak TP di atas, walaupun Anda sudah di bawah, harus TP, karena ini barang nanti akan turun lagi ya. Anda harus TP walaupun di tengah, Anda kan masuk udah di sini, Anda jualan di sini di atas, berarti kan sudah profit banyak, Anda TP. Karena ketika biru gunting kuning ya, cara kerjanya MA, dia akan turun ke bawah. Nah, setelah di bawah ini ya, ini ada yang namanya MA 60 ya, yang merah ini MA 60, itu berfungsi tahanan yang terakhir. Ini MA 60 ini ternyata bisa nahan, ini kan tertahan sama MA 60. Kalau MA 60 ini bisa ditahan, biasanya ada pembalikan harga, akan naik lagi ke atas. Ternyata betul kan, naik lagi ke atas ya. Dan birunya kalau ini di bawah ya, posisi di bawah, biru gunting kuning ke atas, waktunya kita masuk buy ya, masuk buy ya. Setelah di atas ini Anda TP, kan ini sudah nyebar nih ya, sudah nyebar. Setelah di sini biru gunting lagi kuning, otomatis harga akan turun. Anda waktu harus cut loss kalau udah di bawah situ ya. Kalau biru sudah gunting kuning, posisi di atas ya, itu Anda harus cut loss, berarti barang akan turun. Sekarang yang terjadi saat ini ya, saat ini itu ini sudah ngumpul, paham ya, ini sudah jadi satu. Posisinya sama seperti ketika di belakang ini ya, ini kan sudah jadi satu, ini udah kumpul ya. Ini waktunya untuk masuk, itu loh, waktunya untuk masuk. Walaupun nanti ada penurunan lagi, nanti tetap akan ke atas ya, karena ini sudah kumpul, sudah ditahan 4 MA, ibaratnya seperti itu ya. Nah, kalau masih di tengah sini, kok yang merah ini MA 60 nggak bisa nahan, maka akan turun ke bawah. Contohnya seperti yang di sini, ini kan MA 60 nya nggak kuat nahan,
ngelongsor ke bawah, kan seperti itu. Kalau ini memang namanya ini trennya itu sudah tren bullish, yang dari sini bearish, di sini bottom, ini trennya sudah tren ke bullish, maka naik turun pun tetap akan larinya akan ke atas. Paham ya? Itu untuk pengertian daripada penggunaan indikator EMA ya. Kalau RSI ini yang di bawah kelihatan enggak ya? Makanya orang beli kripto itu harus sabar. Kalau RSI beli di garis yang bawah ini yang namanya support ya, ini support. Yang atas ini resisten ya. Kok ini bisa sampai di atas yang putih, itu bonus, berarti lagi harga tinggi-tingginya harus dijual. Kalau udah sampai putih ini otomatis akan jatuh ke bawah. Ini di saat bull market, bull run ini ya, di sini yang di putih ini. Sekarang kalau posisi resisten itu kan psikologi orang trader seluruh dunia itu akan sama memantau daripada pergerakan dari RSI ini yang secara umum. Ketika sudah sampai di resisten, mereka jual, makanya ini barang turun kembali didukung dengan fundamental. Berapa kali ini ya mental di resisten, ini di belakang mental di resisten turun lagi, ini di resisten turun, ini di resisten juga turun. Belinya di mana? Kalau beli itu sebetulnya di support. Ini kan support ini support. Makanya yang beli tahun-tahun 2021 yang nggak sabar itu di sini ya, di sini nih yang nggak sabar, itu kan terjadi penurunan terus ya, karena memang trennya tren turun. Makanya kalau beli itu memang sabar betul ya, memang betul-betul sabar menunggu kondisi memang di RSI nya itu di bawah, waktunya masuk itu di bawah. Kalau ini kondisinya, kalau melihat daripada indikator EMA ya, EMA kalau kita melihat daripada indikator EMA itu ini waktunya baik ya. Tapi kalau RSI nya itu masih di pertengahan. Yang namanya pertengahan itu bisa turun ke bawah, Anda bisa nunggu di bawah. Jika nanti turun di support, jikalau turun, kalau nggak turun maka Anda nggak dapat barang. Di tengah ini mungkin akan melanjutkan kenaikan ke bullish, karena ini pun dari EMA nya sudah ke arah ke bullish. Makanya gunanya DCA itu seperti itu. Ini kan kondisi RSI nya ada di tengah, itu seperti itu. Memang betul-betul sabar. Ketika harga di pucuk ini, di resisten daripada RSI ini ya, bulan November ya, itu pas tahun 2021, berarti tahun 2021 bulannya November ya. Kita nunggu berapa ini untuk sampai weekly-nya ini loh, sampai harga itu di bawah ya, sampai Agustus ya 2022. Jadi satu tahun lebih ya, satu tahunan ya, itu nunggu barang ya. Agustus berarti satu tahun ya, satu tahunan lah, satu tahun lebih ya, itu nunggu, sabar nunggu ya. Harga pas turun di bawah, pas di bottom ini berarti ya, itu pas waktu masuk malah ini 14 November yang pas bottomnya itu ya, 14 November ya, sampai ya 14 November ini pas di bottomnya sekali, waktunya masuk ya. Nah sekarang kalau kemarin TP sudah menyentuh resisten dari harga 260, pas resisten kemarin di harga 450, berarti 90 juta Anda dapat keuntungan satu BTC dari 21 November sampai 17 April 2023. Memang skenarionya yang sabar seperti itu. Paham ya? Itu untuk daripada indikator RSI ini ya. Ini belinya di bawah, tapi kan memang jangkanya panjang, karena ini invest jangka panjang. Yang kemarin komen meminta itu kan dengan minta time frame
weekly, makanya jangkanya panjang. Lah kalau dibikin yang 5 menitan, 15 menitan, 1 jam, 2 jam, ini akan lain lagi, pergerakannya akan lain lagi ya. Itu seperti itu. Kalau yang satunya kurang paham, itu yang indikator satunya mungkin kalau nggak salah ya mungkin MACD kali ya. Kita kan bisa diklik di indikator ini, banyak MACD ya. Bentar. Sama ya, MACD ini ya, yang namanya indikator bisa valid bisa enggak ya. Ini kalau kondisinya sudah cross, sebetulnya sama dengan EMA ya, sama-sama EMA, cuma MACD ini kan kayak model cross. Ini biru sudah gunting ke kuning, ini arahnya untuk masuk ya, untuk masuk, tapi memang harus double disesuaikan dengan RSI. Jadi indikator itu nggak cukup satu. Kalau MACD ini kita masuk ketika barang itu cross ya, cross dalam arti sama dengan di sini ya. Kalau ini biru cross di atas, biru gunting kuning ke bawah, artinya harga di atas, ini mau turun ke bawah karena ini posisi di atas. Tapi kalau posisi di bawah kayak di sini ini ya, biru gunting kuning, ini kan biru gunting kuning ya, itu arahnya buy, berarti barang akan naik terbang ke atas. Ketika biru gunting kuning posisi di bawah, berarti akan naik ke atas. Dan sebaliknya ketika biru di atas gunting kuning posisi di bull market di atas, berarti harga mau turun. Sama juga MACD ini, pas MACD ini kondisi di bawah ya, cross ya, sama dengan yang EMA ini yang di atas ini kan cross, yang mana birunya ini menggunting kuning ya, artinya kan sudah terjadi cross, waktunya buy, dan disamakan pas tepat sekali RSI nya pun kondisi di bawah, di support ini masuk ya, MACD nya mendukung, RSI nya di bawah. Ini yang namanya koin. Kalau main judi apa itu gaple itu koin lari ke judi togel ya, itu koin berarti kembar 3. Nah ini waktunya masuk tepat sekali, didukung dari MACD nya sudah cross, didukung daripada RSI nya juga sudah di support, artinya tepat, ibarat sama janda ketemu duda klop ya, larinya ke situ-situ lagi ya. Ini sedikit mending ya, ada 3 menit Mas Bro nggak bercanda. Biasanya kalau bahas kripto itu Mas Bro kalau nggak bercanda ibaratnya kayak garam apa, sayur asem tanpa garam gitu ya. Mungkin paham semua ya, udah cukup ya. Nanti kalau Anda lebih pahamnya lagi ya nanti bisa ngebel langsung Mas Bro ya, bawa gula. Kacau, ini canda ya, canda, hanya bercanda. Jadi nanti kalau ini kan spesial orang-orang yang fokus ya, yang orang-orang apa namanya terlalu nggak banyak bicara, yang maksudnya orang-orang yang orang bicaranya yang serius, nggak bisa bercanda lah. Ini bahas-bahas seperti ini cocok, tapi biasanya yang dikasih pengertian, yang dididik juga malah ikut stres karena terlalu pembahasannya terlalu serius, terlalu rumit ya. Juga ada yang nggak bisa menerima juga Mas Bro, banyak cengengesan, banyak bercandanya juga. Kadang-kadang kalau orangnya yang serius juga nggak bisa apa namanya, nggak bisa menerima. Jadi Anda bisa pilih-pilih sendiri yang lebih mendetailnya, kan banyak tutorial yang membahas tentang indikator. Saya rasa cukup segitu ya. Kalau banyak salah, banyak kelepotan ya mohon maaf ya. Yang namanya manusia nggak sempurna, Mas Bro nggak bisa membahas yang terlalu apa serius-serius, malah nanti bikin pusing ya. Mungkin yang Anda bisa dimengerti ya syukur, kalau bisa dimengerti. Kalau yang kurang paham nanti bisa komen di Telegram, kan ada grup Telegram ya. Kalau Mas Bro pas nggak sempet juga nanti di situ banyak teman-teman kita yang ikut bantuin menjawab ya. Jadi kalau ada keluhan apa kan di grup Telegram itu bisa saling bantu membantu. Jadi yang belum tahu juga bisa diingatkan supaya nggak salah jalan, supaya punya informasi itu koin jelek apa koin bagus juga. Pokoknya banyak manfaatnya ya di dalam grup Telegram itu ya. Anda urus sendiri, Mas Bro udah tua, Mas Bro di belakang layar aja. Mungkin cukup segitu aja ya.
Salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.